Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Safinatun Najah ingkang dikarang Syekh Samir Al-Habrami bin Salim Al-Habrami. Ini kitab fikih dasar sekali. Ini kitab praktis. Nanti kalau mau mencari hadisnya adalah di kitab Bulughul Maram. Namanya kitab fikih itu kitab ilmu terapan. Ilmu terapan dibuat oleh para ulama, khususnya Syekh Samir bin Salim Al-Habrami, yang merujuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi sanes boten wonten dalile boten. Wonten cuman iki kangge praktise kula belajar. Oh, tata carane mengkene. Lamun kudu wonten hadise ku yang ngajinya sanes sejam. Bab satu mawon hadisnya niki diurai supaya tiang mukallaf kang sampun balik kemudian ngaji belajar niki di sini di dasar ini. Nanti kemudian sudah rada besar, kemudian nanti baru oh ini ternyata yang saya kerjakan ini hadisnya. Sama dengan saya juga begitu. Ketika MI itu yang ngaji ini diajarkan dulu para ustadz saya, para kiai nggak ngajarin hadis dulu. Nanti ketika sudah sanawiyah baru, oh ini itu berdasarkan ini hadisnya ini. Itu untuk yang lebih gitu. Kita lanjutkan. Kemarin masih tentang bismillah. Wal muradu min hadhil awsaf annahu naqisun wa qalilul barakah. Yang dimaksud dengan sifat-sifat ini, sifat tentang membaca bismillah gitu. Karena muallif mengarang kitab ini dimulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah annahu naqisun wa qalilun al-barakah. Orang yang tidak memulai segala aktivitasnya yang baik tanpa dimulai dengan membaca basmalah, itu kurang dan sedikit berkahnya, tidak ada efeknya, kurang manfaatnya. Perhatikan saja orang yang membuat sesuatu yang sepertinya bermanfaat tetapi tidak mulai dengan bismillah. Dia buat kursi, buat tempat duduk orang, lupa baca bismillah, nggak baca bismillah. Setelah ingat, lupa juga baca bismillah, anggar saja. Setelah jadi, insya Allah kursi yang dibuatnya itu tidak tahan lama. Tahan lama tapi jarang dimanfaatkan orang. Karena di situ tidak dimulai dengan bismillah. Maka saktinya luar biasa sebuah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada singkatnya ketika mau makan atau minum cukup baca bismillah. Masuk rumah juga ada cukup bismillah dulu. Hadisnya ada ketika mau masuk rumah setiap orang muslim hendaklah baca bismillah dulu. Setelah itu baru mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau lengkapnya. Baru langkahkan kaki kanan dulu masuk ke rumah. Kalau lupa segala bahasa mistisnya, segala dedemit, ketek pengek yang ada di jalan ngikut ngintil semua, karena nggak baca bismillah masuk ikut semua ke rumah, ikut nginep di situ.
Maka ketika dibaca bismillah, setannya ngomong la yabitu wa la yaqulu fihi. Waduh, dia baca bismillah masuk rumah. Maka kita nggak bisa nginep dan tinggal dan makan di situ. Begitu juga makan. Ketika baca bismillah, nggak bisa ikut makan. Sampai ada video lucunya tuh. Ketika orang itu makan ayam baca bismillah, bismillah. Giliran makan cabai merah, cabai cablai, gak baca bismillah. Biar iblisnya makan itu kata cabai merah. Padahal nggak ada kaitannya. Walil basmalati khamsatu ahkam. Berdasarkan itu, muallif Syekh Salim bin Salim al-Hadrami menguraikan walil basmalati khamsatu ahkam. Untuk kalimat bismillah itu memiliki 5 hukum. Yang pertama adalah al-wajibu kama fis shalah. Pertama, hukum baca bismillah itu wajib. Kalau wajib ditinggalkan maka gak sah sholatnya. Kama fis sholati, seperti dalam sholat. Di antaranya adalah ketika baca Fatihah. Hukumnya wajib baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun ada yang sir, karena tetap dia baca bismillah juga. Karena ada 2 pendapat bahwasanya ketika sholat baca Fatihah wajib, tapi ada ulama lain bahwasanya bismillah itu tidak termasuk daripada suratun min suratul Fatihah. Tapi ulama yang lain, mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya bismillah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Maka wajib dibaca. Yang kedua, wal hurmatu 'alal muharrami li dzatihi. Hukum yang kedua adalah haram membaca bismillah karena zatnya. Berarti kalau membacanya berarti dosa. Kasyur bil khamri, seperti orang minuman keras baca bismillah. Arak itu, narkoba itu, segala yang memabukkan itu zatnya haram, maka haram juga membaca bismillah. Nggak boleh mau mabuk dibaca bismillah, bismillah. Wow. Kata malaikat semprul gitu. Apalagi yang haram, mencuri, mau ngerampok ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Karena ngerampok itu haram zatnya. Lain dengan ketika kita terpaksa karena lapar, nggak ada makanan kecuali babi, maka tetap memakannya baca bismillah karena terpaksa nggak ada makanan lagi. Kalau nggak makan kita bisa mati, dan makannya hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Maka yang hukum yang kedua adalah haram membaca bismillah karena zatnya yang diharamkan. Maka sungguh luar biasa. Allah letakkan, Allah biasakan orang-orang yang biasa melakukan hal kebaikan, Allah ingatkan dengan baca bismillah. Supaya pahalanya dapat, berkahnya dapat. Dan Allah akan lalaikan karena saking agungnya bismillah. Gak boleh orang yang kotor melakukan hal itu membaca bismillah, Allah lupakan. Yang ketiga, wan nadbu ala kulli amrin dzibalin. Yang ketiga adalah disunahkan, dianjurkan sekali ala kulli amrin dzibalin, terhadap segala macam perkara yang memiliki manfaat. Ay halun yuhtamu bihi syar'an kal wudu wa ka ta'lifil kutubi an-nafi'ah kama taqaddama. Hukum yang ketiga adalah disunahkan dan dianjurkan
bagi setiap pekerjaan yang memiliki manfaat yang dianjurkan, yang diperhatikan oleh syariat, seperti wudhu. Maka wudhu membaca bismillah hukumnya sunnah. Sebelum wudhu bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunnah. Kalau lupa gimana? Ya sudah, sunnah. Tapi nggak mungkin orang lupa ketika mau wudhu baca bismillah. Bahkan wudhunya di toilet juga, tapi jangan kelatahan. Ucapkan bismillah dalam hati saja. Wa kata'lifil kutubin nafi'ah, seperti menyusun atau mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Disunnahkan membaca bismillah. Bahkan ketika mau berangkat kerja, bahkan ketika mau naik kendaraan. Wal karahatu 'alal makruhi li dzatihi kanadri ma yukrahu nadhru. Yang keempat adalah hukumnya makruh untuk hal-hal yang dimakruhkan zatnya, seperti memandang apa yang tidak disukai untuk melihatnya. Wal ibahatu, dan dibolehkan, boleh mubah, halal mubahatil lati la syarafa fiha, terhadap hal-hal yang dibolehkan. Anaqli mata'in min makan ila akhar, seperti memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dibolehkan untuk membaca bismillah. Hal-hal yang mubah. Tetap saja pada dasarnya mubah ini maksudnya kepada an-nadbu, disunahkan. Cuman kalau mubah di sini adalah perkaranya lebih ringan. Kalau an-nadbu itu karena mempunyai manfaat yang luar biasa. Seperti nyusun kitab, wudu, baca Quran. Maka itu merupakan hukum yang disunnahkan ketika membaca, ketika mulai melakukan pekerjaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahatan huwa sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari. Wa 'urfan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw dhari. Alhamdulillahi rabbil alamin, utawi segala puji iku lillahi, tetap kepunyaan Allah, rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Alhamdu, yang namanya alhamdu, pujian, ada lughatan secara bahasa, huwa tsana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari, adalah pujian yang diungkapkan dengan lisan, diucapkan, alal jamili, atas keindahan, al-ikhtiyari, yang diusahakan. Yes, pujian alhamdu adalah merupakan tindakan perbuatan lisan. Jadi nggak mungkin orang mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, tanpa ada ucapan yang keluar, karena di sini secara bahasa adalah merupakan tindakan bil lisan, atsana'u bil lisan, pujian yang dengan lisan, atas keindahan, atas kebagusan. Wa urfan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi, dan secara etimologi, terminologi, bahwasanya adalah perbuatan yang mengabarkan, yang menyampaikan tentang agungnya zat yang memberikan nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman al-hamid aw ghairihi, perbuatan yang menggambarkan tentang agungnya zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang mengucapkan alhamdulillah itu tidak ada yang yang ekspresinya marah-marah. Ada enggak? Alhamdulillah. Pasti, karena di sini adalah pujian itu adalah merupakan perbuatan yang mengabarkan tentang zat agungnya, zat yang memberikan nikmat. Di mana emang keberadaan Allah adalah pemberi nikmat. Al-hamidi aw ghairihi, terhadap orang yang memuji ataupun yang lainnya. Jadi pasti ketika mengucapkan alhamdulillah adalah dengan ekspresi yang seneng. Gak ada orang alhamdulillah tapi merengut, cemberut. Ada nggak? Kita dikasih orang kemudian bilang matur suwun ya, terima kasih ya. Gak ada. Terima kasih, matur suwun. Begitu juga kita. Alhamdulillah, ketika mengucapkan alhamdulillah itu ekspresinya pasti senang. Wal jamilu, dan hal yang bagus, innallaha jamil yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan, adalah diddul qabih, lawan daripada buruk, lawan daripada jelek. Kal karomi, seperti karam mulia. Wal ikhtiyariyu huwan nashi'u anil ikhtiyar. Al ikhtiyariyu adalah yang an-nashi'u, yang tumbuh, anil ikhtiyar, dari hasil usaha. Kal hilmi wal karam, seperti sifat lemah lembut, wal karami, dan mulia. Wa yakhruju bihi ma laysa kadzalika fala yusamma tsana'u alaihi hamdan bal madhan faqat. Kadang juga alhamdu itu keluar bukan termasuk hal seperti itu. Fala yusamma tsana'u alaihi hamdan, maka tidak disebutkan pujian itu sebagai athana, sebagai pujian. Bal madhan, tapi hanya sekedar madhan faqat. Walhamdu al-urfiyyu huwa syukru al-lughawi li'annahu fi'lun yumdihu an ta'zimil mun'imi min haitsu kanu mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi. Amma syukru al-urfi fa huwa sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allah bihi 'alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Walhamdu al-urfiyyu, alhamdu secara terminologi, huwa syukrul lughawi, adalah ucapan terima kasih secara bahasa. Li'annahu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi in haitsu kanu mun'iman 'ala syakiri aw ghairi. Amma syukrul urfi, akan tetapi asyukru al-urfi, ucapan syukur atau bersyukur secara terminologi, fahuwa syaraful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi 'alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Ini yang berat. Yang namanya bersyukur adalah syaraful abdi, seorang hamba mengerahkan, memanfaatkan, menggunakan jami'a ma an'ama Allah bihi, semua apa-apa yang Allah berikan nikmat kepadanya, alaihi fi ma khuliqa li ajlihi, digunakan untuk apa diciptakan
untuk apa tujuan diciptakan. Itu namanya bersyukur. Bersyukur adalah seorang hamba menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan apa, untuk apa diciptakan. Contoh mata. Bersyukur atas nikmat mata adalah bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi menggunakan semua nikmat mata yang Allah berikan berdasarkan apa tujuan mata diciptakan. Allah ciptakan mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat apa-apa yang Allah halalkan, bukan apa-apa yang Allah haramkan. Kapan waktunya? Ada waktunya. Kapan mata melihat dengan jelas, dengan enak, dengan nyaman? Adalah naharan, ketika pagi sampai siang, enak jelas melihatnya, dan malam untuk istirahat. Maka bagi kita, khususnya para pelajar, maka belajarlah di mana waktunya terang, enak bacanya. Habis asar itu tidak dianjurkan mengkaji kitab, suruh olahraga. Karena ketika asar itu cahaya matahari sudah mulai, katakan sekarang ada banyak lampu, cuman tetap efeknya ke mata. Silo, kemudian kalau meletakkan lampunya tidak sesuai dengan arah mata, maka akan cepat lelah. Jadi kalau pagi enak lihatnya. Digunakan sesuai dengan untuk apa itu diciptakan. Nah, itu namanya bersyukur. Kalau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang Allah perintahkan, namanya tidak bersyukur. Maka harus digunakan sesuai dengan untuk apa ia diciptakan. Kita punya otak, Allah berikan otak untuk berpikir. Kita punya kaki untuk melangkah, maka melangkahnya adalah sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan untuk apa ia gunakan. Tentunya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. War-rabbu ma'nahu al-maliku walahu ma'anin ghairu hadha. War-rabbu, dan Rabb adalah artinya al-maliku, raja. Walahu ma'anin ghairu hadha, dan bagi kata Rabb itu memiliki makna-makna selain daripada al-malik. Rabbul Alamin berarti artinya adalah raja daripada alam semesta. Wal alamuna huwal insu wal jin wal malaika. Menurut keterangan daripada syarah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, bahwasanya al-alamun yang dimaksud dalam alam semesta adalah huwal insu wal jin wal malaika. Manusia, jin dan malaikat. Wal ma'na ats-tsana'u bil lisani 'alal jamil ikhtiyari ala jihatit tabjil mukhtassun billahi malikal insan wal jin wal malaika. Maka maknanya alhamdulillahirabbil alamin adalah pujian dengan lisan alal jamilil ikhtiyari, atas zat yang maha indah, ala jihatit tabjil mukhtassun, yang dikhususkan billahi untuk Allah, malikal insi wal jin wal malaika, rajanya manusia, jin dan malaikat. Wa inna ma taqsartu ala tafsir alhamdi bil lughawi di annahu alladhi qalibatil bada'atu bihi lal urfi khilafan li ba'dihi. Walil hamdi arkanun khamsatun, dan untuk pujian ini ada 5 rukun.
Yang pertama hamidun wa huwa munsyiul hamdi, wa mahmudun wa huwal mun'im, wa mahmudun bihi wa huwal lisanu masalah, wa mahmudun alaihi wa huwan ni'mah, wa sighatun faqalika alhamdulillahi wa zidun karim. Dan bagi alhamdu pujian ada 5 rukun. Yang pertama hamidun wa huwa munsyiul hamdi, wa mahmudun wa huwal mun'im, hamid yang memujinya, wa mahmudun adalah yang dipujinya, pemberi nikmat, wa mahmudun bihi wa huwa lisanu masalah, wa mahmudun alaih, dan yang dipuji atasnya. Mahmudun bihi yang dipuji dengannya, yaitu lisan yang mengucapkan alhamdulillah. Wa mahmudun alaih, yang dipuji atasnya, wa huwa ni'mah, yaitu nikmat. Fasighatun, dan sighatnya kaqaulika seperti ucapanmu alhamdulillahi wa zidun karimun. Sighatnya pujian adalah seperti alhamdulillah, Zaidun karimun merupakan pujian. Zaid adalah orang yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.